Selamat siang semuanya. Di video kali ini, saya Alvelia akan membahas mengenai variabel costing dan absorption costing atau yang dikenal sebagai full costing. Yuk kita simak ulasan berikut ini. Oke, kita masuk yuk ke keunggulan dan kelemahan si variabel costing ini. Nah, di keunggulan variabel costing ini itu dapat digunakan sebagai pengendali biaya. Loh, kenapa? Karena semua biaya tetap itu dalam satu kelompok tersendiri. Jadi, manajemen atau manajer perusahaan dapat fokus tuh pada perilaku biaya tetap ini. Jadi nggak terganggu dengan komponen biaya lain. Nah, terus di samping itu juga variable costing juga dapat dimanfaatkan untuk menentukan harga jual jangka pendek. Maksudnya gimana? Ketika perusahaan memiliki pesanan baru yang kuantitinya itu melebihi dari kuantiti produksi seperti biasanya. Nah, untuk menetapkan harga wholesale si pesanan ini ataupun untuk menentukan apakah pesanan ini diterima atau tidak, maka perhitungannya itu bisa menggunakan variable costing untuk perolehan laba ataupun harga jualnya atau wholesale-nya. Kayak gitu. Nah, di samping itu ada juga loh kelemahan variable costing. Apa aja sih? Oke, kelemahan variable costing itu yang pertama tuh kita kan pasti sering bukan sering sih, jarang sekali ditemukan suatu biaya tuh yang sifatnya tuh benar-benar variabel ataupun benar-benar tetap. Malah kadang ada yang semi variabel gitu kan. Nah, sehingga metode variable costing ini agak sulit nih diterapkan terhadap biaya-biaya yang belum pasti seperti itu. Nah, kok bisa kayak gitu? Iya, karena dalam menentukan suatu biaya yang bersifat variabel itu, di variable costing ini harus memenuhi kriteria seperti ini. Yang pertama, harga barangnya itu tidak boleh berubah. Yang kedua, metode dan prosedur akuntansi itu tidak berubah, atau siklus akuntansi itu nggak boleh berubah ya. Bukan siklus sih, metodenya maksudnya gitu. Lalu yang ketiga itu tingkat efisiensi produksi perusahaan tidak boleh berubah juga. Lah, padahal kenyataannya aja harga barang atau jasa pasti akan berubah dong seiring dengan peningkatannya bahan baku, ya kan. Misalkan periode sebelumnya bahan baku cuma 2.000, terus periode selanjutnya bahan baku naik jadi 3.000, pasti kan ada kenaikan harga juga dong karena terdorong sama si biaya bahan baku ini gitu. Oke, yang kedua yaitu untuk perolehan labanya itu tuh tergantung dengan si volume penjualan. Jadi kenapa kok tergantung volume penjualan? Iya, karena kan tadi kan dia hanya menghitung biaya variabel aja kan, biaya manufakturnya aja. Nah, jadi untuk perolehan labanya itu ya tergantung si perusahaan itu telah menjual berapa unit gitu. Jadi nanti labanya itu dikurangi dengan biaya produksi per unit. Penjualan dikurangi dengan biaya produksi per unit. Nah, itu hasil laba gitu. Lalu yang ketiga itu juga ada kelemahannya. Kelemahannya itu BOP tetap yang ada di variable costing ini tuh tidak diperhitungkan. Jadi perusahaan tuh nggak tahu apakah modal kerjanya ini lebih besar ataupun lebih rendah gitu. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya untuk kelemahan dan kelebihan si variable costing ini. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu dampak perolehan laba akibat perbedaan penggunaan si variable costing dan si absorption costing atau full costing di metode akuntansinya. Yuk, simak berikut ini ya. Oke, jadi itu besarnya laba untuk di metode full costing atau absorption costing dan variable costing ini itu tergantung kepada besarnya perlakuan biaya produksi tetap yang dibebankan terhadap si produk dan akan berpengaruh di laporan laba ruginya.
Nah, perbedaan tersebut dapat diketahui dengan perhitungan sesi BOP yang melekat pada persediaan awal dan akhir. Oke, kita langsung yuk. Lalu dampaknya apa sama perolehan laba kalau kita menggunakan dua metode ini? Oke, jika kita menggunakan metode absorption costing atau full costing, kan pembebanan seluruh biaya manufaktur itu dihitung semua ya, maupun variabel cost-nya ataupun si fixed cost-nya ke dalam produk atau biaya tetap ke dalam produknya atau kepada biaya produknya ini. Nah, terus juga atau bisa dibilang biaya tetap yang sudah terjadi sebelumnya itu, periode sebelumnya itu di periode selanjutnya akan tetap diperhitungkan. Jadi persediaan awal dan persediaan akhir tetap diperhitungkan nih, sehingga biaya dalam proses biaya BDP tetap di periode sebelumnya itu akan tetap dihitungkan di periode yang sedang berjalan juga. Jadi otomatis ini akan berdampak terhadap besarnya laba yang akan diperoleh, atau bisa dibilang nanti persamanya itu laba lebih kurang dari biaya produksi, karena biaya produksinya lebih tinggi nih kan, karena kan dia memiliki beban biaya atas BDP sebelumnya gitu terhadap laba yang akan diperoleh pada periode saat ini atau periode selanjutnya kayak gitu loh. Kenapa sih kok laba bisa kurang dari produksi? Tadi aku bilangin tadi ya, karena pembebanan atas biaya BDP yang sebelumnya tetap itu terhitung di periode selanjutnya gitu. Mungkin cukup jelas ya. Oke, ayo lanjut langsung ke metode variable costing. Nah, metode variable costing ini tadi kan udah dijelaskan ya, bahwa dia hanya membebankan atau menghitung biaya manufaktur itu per variabelnya. Biaya manufaktur variabelnya terhadap si produk. Jadi dia hanya menghitung biaya-biaya variabel nih yang masuk ke dalam biaya produksi per unitnya si produk itu. Nah, dan biaya tetapnya tetap dihitung, cuma dihitung pada saat periode itu aja. Jadi untuk periode selanjutnya biaya tetap itu ya tidak akan to be continue terhadap periode selanjutnya, seperti itu. Jadi sehingga nanti perolehan labanya bisa dibilang laba lebih besar dari biaya produksi. Loh, kenapa lebih besar? Kenapa lebih besar? Ya tadi karena kan si biaya tadi kan pas perhitungan biaya produksi itu dia hanya menghitung biaya variabel aja nih untuk masuk ke biaya produksi. Nah, itu kan berarti kan tidak ada komponen biaya tetap lainnya. Nah, makanya itu nanti totalnya akan lebih kurang gitu loh. Bukan lebih kurang, lebih rendah gitu ketimbang kita menggunakan metode absorption si costing ini. Nah, variable costing kan juga tadi kan melihat dari perubahan volume produksi terhadap penjualan. Dia kan tadi patokannya kan terhadap volume penjualan ya labanya. Nah, makanya besar kemungkinan dampak perolehan labanya itu lebih besar gitu ketimbang biaya produksinya. Gitu deh. Yuk kita lanjut ke materi ketiga. Oke, kita lanjut tadi ya yang materi ketiga, yaitu bagaimana sih penggunaan variable costing ini dalam pengevaluasian kinerja manajer. Ya, kita ketika kita hendak mengevaluasi kinerja karyawan atau kinerja manajer, kan pasti kita lihat dulu kan laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan laporan keuangan yang digunakan melalui metode variable costing ini juga bisa digunakan untuk pengevaluasian kinerja manajer. Loh, kenapa? Karena manfaat manajemen kinerja kan itu dalam bentuk tuh memperjelas peran dan tujuan, terus juga dia mendorong dan mendukung untuk tampil lebih baik kan, atau juga bisa dibilang membantu pengembangan kemampuan perusahaan dan kinerja si perusahaan itu sendiri. Nah, ketika si karyawan ataupun manajernya juga telah memahami tentang apa sih yang harus diharapkan, tentang apa sih visi misi tujuan perusahaan dan
harus mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk memberikan kontribusi yang sesuai kepada organisasi. Nah, saat itu juga bukan peran sih. Iya, sorry, bisa juga bilang peran variable costing ini itu bisa digunakan dengan cara kita lihat aja dari total biaya-biaya lain, total biaya-biaya yang terdapat di laporan laba rugi ini, lalu kita kita analisis bagaimana dengan laporan biaya sebelumnya, apakah ada perbedaan kinerja atau tidak. Nah, perbedaan kinerja ini itu bisa dilihat dari laba bersih yang telah dihasilkan oleh perusahaan. Ketika laba menurun, otomatis kita bisa dong evaluasi kinerja manajer ini yang salah di mana gitu, dan kita lebih bisa mengkomunikasikan lagi bahwa bahwa job desk atau roles pekerjaan mungkin bisa dievaluasi kembali. Kalau misalkan labanya meningkat, ini otomatis kinerja manajer memiliki pengembangan yang baik dong ketimbang si periode sebelumnya kayak gitu. Ketika labanya meningkat, maka perusahaan juga harus evaluasi kembali nih, apa sih yang harus dipertahankan dan apa sih yang harus dikurangkan gitu. Apakah CRM-nya, biaya CRM-nya atau biaya pemasarannya kah, atau biaya pencegahan lainnya atau apapun, itu bisa dikomunikasikan kembali kepada dikomunikasikan kembali dari manajer kepada karyawan-karyawannya kayak gitu. Jadi cukup bagus juga ya penggunaan variable costing ini dalam pengevaluasian kinerja manajer. Semakin kinerja manajer baik, maka akan juga berdampak terhadap laba perusahaan atau laba yang diperoleh perusahaan kayak gitu. Oke, kita sudah di ujung acara bukan ya, maksud saya sudah selesai nih ketiga materi itu ya kan. Jadi kalian udah tahu tuh keunggulan dan kelemahan variable costing, lalu apa dampak dari perolehan laba jika kita menggunakan dua metode ini, dan yang terakhir gimana sih penggunaan variable costing ini untuk evaluasi kinerja manajer. Oke, cukup dari saya mengenai 3 hal tersebut. Oh ya, jika kalian juga memiliki informasi yang sama kayak aku, kalian bisa komen di kolom komentar bawah ini ya. Oke. Selamat siang, terima kasih telah menonton video saya.